Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia dalam kajian kita membahas kitab hadis yang sangat bermanfaat, kitab Sahih Muslim, tulisan Al-Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Kita masih di Kitabul Iman. Sekarang kita akan masuki bab yang baru. Bab yang ke-20 di kitab ini, Babu Bayani Kaunin Nahyi Anil Munkari Minal Iman wa annal imana yazidu wa yanqus wa annal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari wajiban. Bab penjelasan bahwa melarang dari kemungkaran ini termasuk iman, dan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat tentu saja. Dan bahwasanya memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, dan melarang dari kemungkaran ini merupakan dua hal yang merupakan kewajiban kita, perkara yang diwajibkan dalam agama. Ini bab yang dibawakan oleh Imam Muslim untuk menjelaskan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut tentang iman, sebab-sebab yang menambah iman atau sifat-sifat yang dikaitkan dengan keimanan. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis ini, melihat kemungkaran dan berusaha mencegahnya itu termasuk iman. Dan dalam hal ini, ya, kaum muslimin atau orang-orang yang beriman bertingkat-tingkat dalam hal kekuatan iman mereka. Kita akan baca hadisnya. Firdan siap? Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan. وهذا حديث أبي بكر قال أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل صلاة مروان فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة قال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا قد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Wadzalika adhaful iman. Baik, barakallahu fiik. Imam Muslim rahimahullah taala membawakan hadis ini, membawakan hadis yang pertama. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala. Jadi setiap hadatsana antum baca pakai qala, biar meskipun tidak ada. Kalau di cetakan yang saya ini ada qalanya, dan memang itu harus pakai qala. Jadi qala haddatsana Waqi wa haddatsana Muhammad ibn Muthanna qala haddatsana ila akhirih. Baik, Abu Bakar ibnu Abi Syaibah ini juga sudah kita lewati berkali-kali. Gurunya Imam Muslim, imam besar, penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya kitab Musannaf yang terkenal. Dia meriwayatkan dari gurunya Waqi' ibnul Jarrah, imam besar, gurunya Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i, ya. Waqi' ibnul Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi, ya, thiqatun hafidh, terpercaya dan merupakan penghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disifati sebagai salah seorang yang sangat sedikit salahnya dalam meriwayatkan hadis Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis. Ya, karena Waqi' ini termasuk murid utamanya Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Ats-Tsauri. Dia berpindah ke sanad lain. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dari gurunya Muhammad Ibnul Muthanna, sudah lewat juga. Penghafal hadis sangat terpercaya. Muhammad Ibnul Muthanna dia meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Ja'far Gundar. Dia meriwayatkan juga Ibnu Ja'far thiqah, sudah kita lewati berkali-kali ya, dan dia adalah termasuk rawi yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis dari riwayatnya Syu'bah, gurunya di sini. Syu'bah Ibnul Hajjaj, imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in, juga disebut-sebut Amirul Mukminin fil hadis, ya, pemimpinnya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah SAW. Keduanya yaitu Sufyan dan Syu'bah meriwayatkan dari Qais Ibnu Muslim. Qais Ibnu Muslim Al-Kufi, rawi yang terpercaya. Dia meriwayatkan dari Tariq Ibnu Syihab. Tariq Ibnu Syihab ini adalah seorang yang pernah bertemu dan melihat Rasulullah SAW, tapi tidak pernah mendengar hadis darinya. Maka dia termasuk sahabat, ya. Tariq Ibnu Syihab radhiyallahu taala anhu. Wa hadza haditsu Abi Bakar. Dan yang akan disampaikan ini adalah hadis riwayat gurunya yang pertama, yaitu Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah. Sudah kita terangkan berkali-kali, Imam Muslim sangat teliti dalam masalah lafaz. Sampai kalau ada gurunya 2 orang atau 3, dia akan sebutkan. Yang akan dia cantumkan adalah hadis siapa di antara gurunya itu, meskipun lafaznya mirip. Dari sinilah keunggulan beliau dalam masalah menjaga, ya, lafaz hadis Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang beliau dengar dan riwayatkan. Qala Tariq Ibnu Syihab mengatakan, awwalu man bada'a bil khutbah yaumal 'id qabla shalah. Yang pertama kali memulai melakukan khutbah sebelum salat, ketika salat Id. Kita tahu salat Id harusnya apa dulu? Khutbah dulu apa salat dulu? Salat dulu. Sama dengan salat Jumat apa tidak? Tidak sama. Kalau Jumat, khutbah dulu baru salat. Kalau salat Id, salat Id dulu baru khutbah. Yang pertama kali melakukan hal yang menyimpang dari sunnah ini adalah, ya, yaitu khutbah dulu sebelum salat pada waktu Id adalah Marwan Ibnul Hakam, dia khalifah di zaman tersebut. Ya, dengan dia beralasan kalau kita lakukan salat dulu baru khutbah, orang-orang akan pergi. Padahal tentu sunnah Rasulullah SAW lebih berhak untuk diikuti. Ya, ini tidak boleh kita meninggalkan sunnah hanya karena melihat manusia. Terangkan kepada mereka tentang keutamaan mengikuti khutbah, dan juga kita ketahui dalam hadis yang sahih ternyata Rasulullah SAW menyebutkan tidak wajibnya menghadiri khutbah ketika salat Id. Beda dengan salat Jumat yang harus dan wajib untuk dihadiri. Ketika dia melakukan ini, qama ilaihi rajulun, ada seseorang yang berdiri mengingkarinya. Seseorang ada yang berdiri mengingkarinya. Faqala, maka orang ini berkata, as-salatu qabla al-khutbah. Harusnya salat dulu yang dilakukan sebelum berkhutbah. Salat dulu yang dilakukan sebelum berkhutbah. Ini yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qad turika ma hunalik. Maka khalifah ini, Marwan ini berkata, qad turika ma hunalik. Sungguh telah ditinggalkan tempat yang ada di situ. Yani kalau kita laksanakan salat duluan baru khutbah, orang akan meninggalkan tempatnya setelah salat. Faqala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia, ya, Sa'ad ibnu Malik ibnu Sinan radhiyallahu taala anhu,
berkata, amma hadza faqad qadha ma alaih. Adapun orang yang mengingkari tadi ini, sungguh dia telah menunaikan kewajibannya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, kesalahan, penyimpangan terhadap syariat, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya menasihati. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu lagi maka dengan hatinya, mengingkari dalam hati. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman, keadaan iman yang paling lemah. Di sini yang menjadi syahid adalah bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyebutkan mengingkari kemungkaran termasuk iman. Mengingkari dengan hati ini yang paling lemah. Karena dengan hati dia tidak menegur, hanya mengingkari dari dalam hati. Dia tidak menegur dengan tangannya, tidak juga dengan lisannya. Ini adalah hadis yang sahih yang menjelaskan apa yang dicantumkan dalam bab tadi, bahwasanya melihat kemungkaran dan mencegahnya sesuai dengan kemampuan kita, maka ini termasuk keimanan, perkara yang akan menguatkan iman dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keimanan yang benar. Baik, ini adalah hadis yang sahih. Tentu saja merubah kemungkaran dengan tangan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, khususnya orang-orang yang punya kekuasaan untuk merubah kemungkaran dari orang-orang yang di bawahnya. Ya, ini karena kalau seandainya orang itu tidak punya kekuasaan, orang yang dirubah melawan, akhirnya kacau. Dan sudah kita ketahui, ketika mencegah kemungkaran, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, pada saat ini itu adalah kemungkaran yang harus dihilangkan. Ada orang ingin menasihati orang lain, mengingkari kemungkaran, tapi resikonya menjadikan orang itu marah, akhirnya berkelahi, bisa pertumpahan darah. Perbuatan ini sendiri merupakan kemungkaran, maka tidak boleh dilakukan. Lebih baik dibiarkan kemungkaran tersebut daripada ketika dicegah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Karena tujuan disyariatkannya mencegah kemungkaran adalah menghilangkan kemungkaran, atau paling tidak memperkecil kemungkaran tersebut. Kalau ternyata menimbulkan resiko lebih besar, ketika itulah tidak disyariatkan mengingkari kemungkaran. Makanya mengingkari kemungkaran dengan tangan, kata para ulama, ini dikhususkan bagi orang-orang yang punya kekuasaan. Misalnya antum di rumah punya anak yang melakukan sesuatu yang mungkar, antum ambil benda tersebut dengan tangan. Atau anggota keluarga kita, atau seorang guru mungkin terhadap muridnya, dia bisa melakukan hal ini. Orang-orang yang takut ketika dia bertindak dan tidak akan membalas. Kalau dia tidak punya kekuasaan, maka dia bisa dengan lisan menasihati, baik itu secara langsung maupun secara tertulis. Itu bisa dilakukan. Dan perkara yang paling terakhir dalam masalah ini adalah mengingkari dengan hati. Nanti kita akan sebutkan dalam hadis berikutnya, walaysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardal. Setelah pengingkaran dengan hati, tidak ada lagi keimanan meskipun cuma sebesar biji sawi. Makanya orang melihat kemungkaran itu paling tidak harus berusaha mengingkari. Inilah sebabnya kenapa kita dilarang berada di tempat yang kemungkaran di situ berulang-ulang terjadinya. Kenapa? Lama-lama kalau antum terbiasa, hilang pengingkaran. Pertama kali antum marah, mungkin menegur. Kedua kali masih negur tapi sudah pelan tegurannya. Ketiga kali malas menegur, masih ada pengingkaran dalam hati. Keempat kali mungkin masih mengingkari. Lama-kelamaan biasa. Akhirnya bercanda sama orang yang tadinya kita harusnya ingkari. Akhirnya lama-kelamaan ikut duduk, ikut menyaksikan. Sudah lama-kelamaan hilang pengingkaran tersebut. Itulah sebabnya kenapa jika ada hal-hal yang berhubungan dengan maksiat, kita diperintahkan untuk kalau tidak mau mengingkarinya, tinggalkan, supaya jangan hati kita terbiasa menyaksikannya sehingga perasaan benci terhadap kemungkaran tersebut menjadi hilang. Kalau sudah tidak ada pengingkaran sama sekali, maka tidak ada lagi iman yang tersisa pada hamba. Seperti ini keadaannya, naudzubillahi min dzalik.
Taib. Di sini disebutkan tentang khalifah yang pertama kali melakukan hal ini, yaitu memulai khutbah dulu, kemudian baru melaksanakan salat Id, yaitu Marwan ibnul Hakam. Ada riwayat-riwayat lain yang menyebutkan bahwasanya yang melakukan itu ada yang menyebutkannya Utsman ibn Affan, bahkan Umar ibnul Khattab. Tetapi ini adalah perkara yang secara dalil tidak dibenarkan, karena kita ketahui Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang paling kuat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, dan riwayat-riwayat yang sahih justru menunjukkan bahwa mereka berpegang teguh dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu ketika Idul Fitri dan Idul Adha mereka melakukan salat dulu baru kemudian melakukan khutbah. Baik. Di sini ketika terjadi kemungkaran khalifah yang melakukan khutbah dulu kemudian salat Id, ada seseorang laki-laki yang berdiri mengingkari. Setelah itu Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia, baru mengomentari. Kira-kira mestinya akan timbul pertanyaan kan? Kenapa bukan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang pertama kali mengingkari? Kenapa dia terlambat mengingkarinya? Padahal dia sahabat yang mulia, salah satu dari 7 sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kenapa justru orang lain mendahului beliau? Ini pertanyaan yang mungkin timbul. Makanya oleh Imam Nawawi disebutkan jawaban tentang masalah ini. Qad yuqalu kaifa ta'akhkhara Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu an inkari hadzal munkar hatta sabaqa ilaihi hadzal rajul. Mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu terlambat mengingkari kemungkaran ini sehingga didahului oleh laki-laki yang disebutkan dalam hadis ini. Wa jawabuhu, maka jawabannya kata Imam Nawawi rahimahullah taala, annahu yahtamilu anna Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu lam yakun hadiran awwalu ma syara'a Marwan fi asbab taqdimil khutbah fa ankara alaihi ar-rajul thumma dakhala Abu Sa'id wa huma fil kalam. Jawaban yang pertama, ada kemungkinan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu pertamanya tidak hadir. Tidak ada ketika Marwan ini memulai ingin melakukan khutbah di luar. Kemudian orang ini mengingkarinya, setelah itu Abu Sa'id datang ketika keduanya sedang berbicara. Wa yahtamilu anna Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu kana hadiran minal awwali walakinnahu khafa ala nafsi aw ghairihi husul fitnatin bisabab inkarihi fasaqata anhu al-inkar. Walam yakhaf dzalika ar-rajulu syai'an li'tidadihi bi dhuhuri 'ashiratihi aw ghairi dzalik aw annahu khafa wa khatara bi nafsihi wa dzalika jaizun fi mithli hadha bal mustahab. Wa yahtamilu anna Abu Sa'id radhiyallahu anhu hamma bil inkari fa badarahu ar-rajul fa adadahu Abu Sa'id wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada kemungkinan juga Abu Sa'id hadir dari awal, tapi kemudian dia khawatir akan dirinya akan menimbulkan fitnah kalau dia langsung mengingkari. Makanya tentu dalam kondisi seperti ini tidak wajib dia mengingkari. Adapun orang tadi mungkin dia punya kedudukan, mungkin dia adalah kerabatnya khalifah ini, maka dia berani mengingkarinya. Atau ada kemungkinan Abu Sa'id ingin mengingkarinya, kemudian orang ini mendahuluinya, kemudian didukung oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Yang jelas, apapun alasannya, Abu Sa'id di sini tidak mendiamkan. Dia kemudian berbicara dan mendukung orang tersebut. Bahkan menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan mengingkari kemungkaran. Bahkan ada penjelasan yang lebih jelas lagi. Disebutkan dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, riwayatnya Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu bahwasanya Abu Sa'id dia ketika Marwan ini akan naik mimbar untuk melakukan khutbah terlebih dahulu, maka Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu langsung menarik tangannya
dicegah, jangan lakukan ini karena ini menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian Marwan ini bersikeras melakukan apa yang diinginkannya karena dia merasa adalah seorang khalifah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyebutkan hadis tersebut. Ala kulli hal, sahabat yang mulia ini mengingkari kemungkaran. Dia yang meriwayatkan hadis ini dan dia mempraktekannya, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Tayyib. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih tentang kewajiban mengingkari kemungkaran. Ya, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, falyughayyirhu, barang siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia berusaha merubahnya. Ini perintah yang menunjukkan kewajiban berdasarkan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Kewajiban mengingkari kemungkaran. Ketika kita melihatnya, maka wajib kita mengingkarinya. Tentu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita pada waktu itu. Kalau kita mampu dengan menasihati, sampaikan dengan nasihat. Paling tidak mengingkari dalam hati. Ada juga orang yang mungkin mengingkari di waktu kemudian ketika kondisinya tidak memungkinkan, saat itu boleh. Yang penting dalam hatinya ada pengingkaran dan tekad untuk menunaikan nahi mungkar tersebut. Di kemudian hari misalnya ketika dia melihat waktu atau mencari suasana yang pas. Ini kewajiban. Berarti perkara seperti ini harus benar-benar ditegakkan. Di sini Imam Nawawi kalau seandainya tidak melihat waktu, beliau menjelaskan bahwasanya perkara amar ma'ruf nahi mungkar itu saat ini banyak yang diremehkan. Sehingga banyak keburukan tersebar di masyarakat. Dan antum sudah ketahui, membiarkan kemungkaran ini merupakan sebab turunnya azab yang merata kepada semua manusia, yang soleh maupun yang tidak soleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyiruhu aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu. Sesungguhnya manusia kalau mereka melihat kemungkaran dan tidak berusaha merubahnya, menggantinya, mencegahnya, maka dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan rata azab yang ditimpakannya kepada mereka. Makanya mengingkari kemungkaran ini merupakan kewajiban. Bahkan para ulama menyebutkan, ya, mengingkari kemungkaran itu tidak disyaratkan orang yang mengingkarinya harus telah sempurna menunaikan semua. Tidak. Ada orang melihat orang lain berbuat kemungkaran. Dalam kondisi ini dia punya kewajiban tidak boleh melakukannya dan mencegah orang itu melakukannya. Dua kewajibannya. Dia sendiri tidak boleh berbuat dan orang lain dicegah untuk tidak berbuat. Ternyata dia masih melakukan. Tidak ada alasan bagi dia untuk membiarkan orang lain untuk melakukannya. Berarti dia melanggar dua-duanya kewajibannya. Kalaupun dia belum bisa meninggalkan, tetap dia harus mencegah orang lain supaya paling tidak gugur salah satu dari kewajibannya. Sampai kata para ulama, meskipun seseorang itu sedang naudzubillah min dzalik minum khamar, teman di sampingnya minum khamar, dia juga harus mencegahnya. Tapi ini kira-kira terjadi enggak? Hah? Mungkin terjadi, dia sadar pada waktu itu, iya kan? Antum kok yakin sekali Pak Kasman? Ada yang selalu bilang, jangan cukup saya katanya. Oh begitu ya, cukup saya katanya seperti itu ya. Masih mending berarti. Iya, mudah-mudahan bukan pengalaman pribadi insyaallah. Maksudnya dia dengar dari orang lain begitu kan? Iya, barakallahu fikum. Jadi tetap dia wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut, supaya tidak pelanggaran dua hal sekaligus dia lakukan dalam masalah ini. Yang jelas nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah sudah kita ketahui kemuliaan besar dalam Islam. Ya, sudah pernah kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia dengan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta beriman kepada Allah. Ini
amar ma'ruf nahi mungkar digandengkan dengan khairiyah, kebaikan yang ada pada umat ini, menunjukkan kebaikan umat ini ketika mereka menegakkan hal tersebut, tentu dengan benar. Sampai-sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengomentari ayat ini dengan mengatakan apa? Man arada ayyakuna min hadhil ummati falyuaddi syartallahi fi hadhil ayat. Barang siapa yang ingin termasuk ke dalam umat yang terbaik ini, wajib dia menunaikan syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Makanya amar ma'ruf nahi munkar kita harus tegakkan. Paling tidak di keluarga kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Apalagi disebutkan di sini dengan nama amar ma'ruf nahi munkar. Sudah pernah kita bahas. Al-ma'ruf, kebaikan. Berarti dia sesuai dengan namanya, ma'ruf, dikenal oleh hati. Sehingga hati mudah untuk menerima kalau kita katakan ini adalah kebaikan. Buktinya dalam bahasa Arab dinamakan dia ma'ruf. Ma'ruf secara bahasa artinya yang dikenal oleh hati. Kemungkaran mudah akan ditinggalkan oleh hati kalau kita larang orang untuk meninggalkannya. Kenapa? Mungkar sesuai dengan namanya adalah sesuatu yang diingkari, yang asing, tidak dikenal oleh hati asalnya. Berarti ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala pada hati manusia untuk menerima kebaikan dan untuk meninggalkan keburukan. Yang jelas ya, pembahasan atau kesimpulan dari hadis ini adalah berhubungan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ini merupakan bagian besar dari keimanan. Yang menegakkannya adalah orang-orang yang punya iman. Ini adalah ciri keimanan yang besar. Dan mengingkari kemungkaran sesuai dengan kemampuan manusia itu merupakan, disitulah akan diukur atau dilihat tanda-tanda kuat atau tidaknya keimanan di hati seorang muslim. Barakallahu fikum. Tayyib, hadis yang berikutnya. Mujahid, baca. Ini tulisannya. Iya. Sudah bilang tadi baca bawa kitab, jangan bawa itu. Iya, barakallahu fikum. Ayo baca lagi, Ustaz. Al-Musannif rahimahullah ta'ala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin al-Ala'i qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana A'mash an Isma'il ibn Raja'in abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa an Qais ibn Muslim an Tariq ibn Shihab an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bihi qissati Marwan wa hadithi Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mithli hadithi Syu'bah wa Sufyan. Iya, barakallahu fikum. Kemudian di sini Imam Muslim membawakan hadis ini dari riwayat lain, dari jalur lain, dari guru beliau Abu Quraib Muhammad ibnul Ala ibnu Quraib ya, Al-Kufi, rawi hadis yang thiqah dan penghafal hadis yang kuat. Dia meriwayatkannya dari Abu Muawiyah. Abu Muawiyah namanya Muhammad ibnu Khazim Al-Dharir Al-Kufi, rawi yang sangat thiqah, terpercaya. Dia adalah rawi yang paling kuat ketika meriwayatkan hadis dari Imam Al-A'mash yang sudah kita sebut kemarin. A'mash ini salah satu tempat beredarnya hadis di zaman tabi'in dari penduduk Kufah. Jadi Al-A'mash punya banyak murid-murid. Muridnya yang paling kuat, yang paling mengenal hadisnya, yang paling jadi rujukan dalam riwayat hadisnya ada riwayat dari Abu Muawiyah Muhammad ibnu Khazim Al-Dharir. Dia meriwayatkan hadis dari Imam Al-A'mash Sulaiman ibnu Mahran Al-Kahili Al-Kufi, rawi yang sangat terpercaya dari kalangan tabi'in. Dia meriwayatkan dari Ismail ibnu Raja Al-Kufi, juga terpercaya. Dari bapaknya Raja ibnu Rabi'ah, ini rawi yang saduq ya, hasan hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada jalur lain ya, dari Qais ibnu Muslim, wa an Qais ibnu Muslim, dan dari Qais ibnu Muslim dari Tariq ibnu Shihab dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang kisahnya Marwan seperti hadis sebelumnya, dan hadisnya Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengingkari kemungkaran tadi sama dengan hadis Syu'bah dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahumallahu taala. Saya sudah pernah sebutkan ada perbedaan di kalangan para ulama yang kemudian tentu ini ditetapkan oleh para ulama belakangan seperti Ibnu Hajar dan yang lainnya, antara kata-kata mithli dan nahwi. Binahwi hadis fulan, bimithli hadisihi, kata-kata mithli dan nahwu.
itu secara bahasa ya artinya mirip-mirip, seperti hadis fulan, semisal hadis fulan. Cuma kata para ulama mengatakan kalau kata-kata mithli itu menunjukkan lafadznya sama biasanya. Lafadznya sama persis. Kalau dibilang binahwi atau ala nahwi hadis fulan itu maknanya yang sama tapi lafadznya agak berbeda. Nah, seperti itu istilah yang ditetapkan kemudian oleh para ulama. Taib. Kemudian kita melangkah ke hadis yang berikutnya. Ini hadis yang agak panjang, saya baca sendiri ya. Qala Imam Muslim rahimahullah taala haddatsana Amrun an-Naqid wa Abd ibn Humaid wa Abu Bakr ibn an-Nadhr wal lafdhu li Abd qalu haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim ibn Sa'ad qala haddatsani abi an Salih ibn Kaysan anil Harith an Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam an Abdurrahman ibn al-Miswar an Abi Rafi' an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyuna wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min wa laysa wara'a dzalika minal imani habbatu khardalin. Qala Abu Rafi' fahaddathtu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu fa ankarahu alayya faqadima ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu fanazala biqanat fastatba'ani ilayhi Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ya'uduhu fantalaqtu ma'ahu falamma jalasna sa'altu ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu an hadzal hadits fahaddatsanihi kama haddathtuhu ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Salih wa qad tuhadditsa binahwi dzalika an Abi Rafi'. Dilarang, jangan ribut, enggak ribut. Jangan ribut ya, jangan ribut. Baik, kita lihat Imam Muslim kemudian membawakan hadis yang lain dari riwayat gurunya Amr An-Naqid, Amr ibnu Muhammad ibnu Bukair namanya, Amr ibnu Muhammad ibnu Bukair An-Naqid. Ini rawi yang thiqatun hafidh, terpercaya dan penghafal hadis Rasulullah SAW, meskipun ada sedikit kekeliruannya. Dan juga dari gurunya Abd ibnu Humaid. Ini Imam Hafidh, pemilik kitab Muntakhab yang terkenal ya, Abd ibnu Humaid, dan Abu Bakar ibnu Nadhr, tiga gurunya ini ya, juga rawi yang terpercaya. Dan yang akan dibawakan ini adalah lafaz dari riwayatnya Abd ibnu Humaid. Kalau mereka mengatakan semuanya mereka meriwayatkan dari Ya'qub ibnu Ibrahim ibnu Sa'ad. Ini rawi yang thiqah juga terpercaya. Dia meriwayatkan dari bapaknya ya Ibrahim ibnu Sa'ad Az-Zuhri Al-Madani, juga rawi yang terpercaya dan sangat kuat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dari Salih ibnu Kaysan, thiqatun faqih ya, thiqatun thabtun faqih ya, terpercaya dan sangat kuat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Salih ibnu Kaysan ini adalah yang dipilih oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mendidik anak-anaknya. Jadi guru anak-anaknya ini. Salih ibnu Kaysan Al-Madani. Dari Al-Harith ibnu Al-Fudail Al-Madani Al-Khutmi, ini juga rawi yang terpercaya. Dari Ja'far ibnu Abdullah ibnu Al-Hakam, sama juga rawi yang terpercaya. Dari Abdurrahman ibnul Miswar ibnu Makhramah, anaknya sahabat yang mulia Miswar ibnu Makhramah radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman ibnul Miswar ini hadisnya sedikit sekali, sangat sedikit hadis yang diriwayatkannya. Imam Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat mencantumkannya
dalam kitab ini, sehingga dia dinilai oleh beliau thiqat. Adapun ulama yang belakangan, Ibnu Hajar mengatakan dia makbul secara riwayat. Makbul itu kalau ada pendukungnya baru diterima. Kalau tidak ya tidak diterima. Tapi Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kashif mengatakan dia ini thiqah, terpercaya. Apalagi dia adalah tabi'in, yang tentu para tabi'in itu rawi-rawi yang terpercaya itu lebih banyak karena mereka dekat dengan zamannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari Abu Rafi', ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nabiyyin," tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di umat sebelumku, kecuali dia memiliki orang-orang dari kalangan umatnya yang merupakan hawariyun. Hawariyun wa ashab, dan sahabat-sahabat. Hawariyun itu artinya ya asfiya, teman-teman terdekat para nabi. Yang selalu berjuang bersama mereka, yang berpegang teguh dengan petunjuknya, yakni murid-murid terdekatnya. Seperti Isa punya hawariyun dan nabi-nabi yang lain. Dan para sahabat, ya'khuduna bi sunnatihi, mereka ini selalu berpegang dengan sunnahnya. Wa yaqtaduna bi amrihi, mereka selalu melaksanakan perintah nabi tersebut alaihi salatu wassalam. Thumma innaha takhlufu min ba'dihim khulufun, setelah itu akan muncul generasi yang buruk setelah mereka. Khuluf jamak khalaf atau khalfun. Khalaf artinya pengganti dengan buruk. Pengganti yang menggantikan dengan keburukan, bukan dengan seperti yang pertama. Akan muncul generasi yang buruk setelahnya, yaquluna ma la yaf'alun, mereka mengatakan apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Pokoknya menyelisih, tidak mengamalkan sunnah, bicara tapi tidak dikerjakan, dan seterusnya. Ini generasi yang datang setelah generasi para sahabat tersebut atau hawariyunnya nabi tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, berarti dia adalah orang mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, maka dia adalah mukmin. Dan barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin. Walaysa wara'a dzalika, dan tidak ada lagi di balik semua itu, setelah itu, dari keimanan meskipun sebiji sawi, meskipun sangat kecil sekali. Kalau sudah tidak ada pengingkaran dengan hati, maka tidak ada keimanan lagi. Taib. Ini adalah hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim. Kemudian Abu Rafi' menambahkan, selanjutnya aku menyampaikan hadis ini kepada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maka dia mengingkarinya karena dia tidak mendengarkan hadis ini. Terkadang para sahabat mengingkari karena mereka tidak tahu hadis tersebut. Kemudian datanglah Ibnu Mas'ud di tempat kami di Madinah. Ya, kemudian dia disinggah di sebuah lembah, yaitu lembah Qana. Fastatba'ani ilai Abdullah ibnu Umar. Ketika aku ingin menjenguknya, Abdullah ibnu Umar ikut untuk menjenguknya juga. Akhirnya aku pun pergi bersamanya. Ketika kami telah duduk bersama Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku pun bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang hadis yang dia pernah sampaikan kepadaku itu. Maka kemudian dia menyampaikan hadis ini sebagaimana yang aku ceritakan kepada Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar sekarang dengar langsung dari sahabat yang lebih senior yang meriwayatkan hadis tersebut. Saleh Ibnu Kaisan kemudian mengatakan, wa qad tuhadditsa bi nahwi dzalika an Abi Rafi', yang juga diriwayatkan hadis yang semakna ini dari Abu Rafi', artinya dari jalur-jalur yang lain. Baik, ini adalah hadis yang panjang. Pertama kita bahas di sanad hadis ini terdapat pertama yang disebut dengan latifah, keunikan sanad. Apa itu? Ada 4 orang tabi'in saling meriwayatkan satu sama lain. Banyak sekali, biasanya satu paling-paling banyak 2 tabi'in. Ini ada 4 tabi'in, yaitu Al-Harith ibn al-Fudail, Ja'far ibn Abdullah ibn al-Hakam, Abdurrahman ibn Miswar, Abu Rafi'. Ya, mereka semua saling meriwayatkan satu sama yang lain. Jadi Al-Haris
Ja'far ibnu Abdullah, dan Abdurrahman ibnu Miswar, dan Saleh ibnu Kaisan. Ya, dari 4 orang ini saling meriwayatkan satu sama yang lain. Taib. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini diingkari oleh sebagian dari para ulama. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dinukil beliau mengatakan hadzal hadis ghairu mahfuz. Hadis ini tidak terjaga, ini hadis lemah. Karena ada salah seorang rawi yang dibicarakan, yaitu Al-Haris tadi, Al-Haris Ibnul Fudail. Akan tetapi telah dijawab oleh para ulama. Ya, seperti Imam Abu Amr Ibnu Salah dan Imam Nawawi juga menguatkan pendapat yang menguatkan hadis ini. Kenapa? Karena hadis ini ternyata tidak hanya diriwayatkan dari satu jalur. Hadis ini diriwayatkan dari jalur yang lain, seperti kata Saleh ibnu Kaisan, dari Abu Rafi itu banyak jalur yang sehingga saling menguatkan, saling pendukung. Apalagi sudah kita ketahui ya, bahwasanya Imam Muslim ketika meriwayatkan sebuah hadis, dia yang takir riwayat, menyaring riwayat-riwayat dari seorang rawi, tidak asal mengeluarkannya. Makanya hadis ini menurut pendapat yang terkuat adalah hadis yang sahih derajatnya karena didukung dari riwayat-riwayat yang lain. Ada juga sebagian dari para ulama yang mempertanyakan isi hadis ini. Kenapa Ibnu Mas'ud dialah yang meriwayatkan hadis tentang perintah Rasulullah SAW untuk bersabar. Isbiru hatta talaqauni alal haud. Kalau ada kemungkaran bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di telaga nanti. Kemungkaran dari pemerintah. Maka dijawab oleh para ulama, tentu berbeda keadaannya dengan hadis ini. Kemungkaran yang kita disuruh bersabar adalah yang mengandung risiko lebih besar. Ini kita bersabar. Tapi kalau kemungkaran tersebut tidak menimbulkan fitnah lebih besar, kita mampu untuk mengingkarinya, maka kita ikuti tahapan-tahapan ini, terbukti dengan hadis sebelumnya, ya. Barang siapa yang melihat kemungkaran. Makanya tidak ada pertentangan dari apa yang disebutkan dalam makna hadis ini. Kemudian juga secara sanad ternyata hadis ini juga hadis yang didukung dari beberapa jalur periwayatan yang menunjukkan riwayat ini saling menguatkan. Berarti hadis ini adalah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, sehingga pantas kalau Imam Muslim mencantumkannya dalam hadis ini, dalam kitab beliau ini. Nah, satu lagi ya, sanad yang terakhir kita baca. Imam Muslim rahimahullah taala berkata, wa haddatsanihi Abu Bakar ibnu Ishaq ibnu Muhammad qala akhbarana ibnu Abi Maryam qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad qala akhbarani Al-Harith ibnu Al-Fudail Al-Khatmi an Ja'far ibni Abdullah ibn Al-Hakam an Abdurrahman ibn Al-Miswar ibn Makhramah an Abi Rafi maula Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kana min nabiyyin illa wa qad kana lahu hawariyuna yahtaduna bihadihi wa yastannuna bi sunnatihi bimithli hadithi Salih wa lam yadhkur qudum ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wajtima' ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ma'ahu. Dari riwayat jalur lain dari guru beliau Abu Bakar ibnu Ishaq ibnu Muhammad, ya, yang nama aslinya Abu Bakar adalah Muhammad ibnu Ishaq ibnu Muhammad As-Saghani, rawi yang sangat terpercaya dan kuat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dia meriwayatkan dari ibnu Abi Maryam, Sa'id ibnu Al-Hakam ibnu Muhammad ibnu Abi Maryam Al-Misri, thiqatun thabat, terpercaya dan sangat kuat dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Dari Abdul Aziz ibnu Muhammad, ini yang namanya Abdul Aziz ibnu Muhammad Ad-Darawardi. Abdul Aziz ibnu Muhammad Ad-Darawardi, dia adalah rawi yang soduk, ya, tidak sampai thiqah tapi tidak sampai juga riwayatnya lemah. Dia soduk, riwayatnya diterima tapi derajatnya hasan. Dia meriwayatkan dari Al-Haris ibn Al-Fadl Al-Khatmi yang sudah kita bahas tadi, dan ini adalah rawi yang thiqah dinilai oleh Ibnu Hajar. Dari Ja'far ibnu Abdullah ibn Hakam, juga rawi yang terpercaya. Dari Abdurrahman ibni Miswar ibni Makhramah, dari Abu Rafi maula Nabi SAW, bekas budaknya Nabi SAW, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, maka min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun kecuali dia memiliki hawariyun, sahabat-sahabat terdekat yang selalu mengikuti petunjuknya dan mengambil sunnahnya.
Sama dengan hadisnya Shalih ibnu Kaisan sebelumnya, tetapi dalam hadis ini tidak disebutkan kedatangan Ibnu Mas'ud dan bertemunya dia dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum wa anis sahabati ajma'in. Yang jelas ini juga mendukung riwayat yang sebelumnya, sehingga riwayat ini adalah riwayat yang kuat dari riwayatnya Imam Muslim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum, sampai di sini satu bab yang kita baca dengan 3 ya atau 4 hadis ya dalam bab ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, Polkan. Ada pertanyaan, Fadhol? Iya. Masalah pembacaan sanad. Biasanya dalam kitab-kitab tulis di situ seperti sanad. Haddatsana Muhammad bin Mutanna. Kenapa yang dibaca Muhammad bin Mutanna padahal Ibnu di sini posisinya sebagai badal kan untuk ilai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masalah meningkari kemungkaran. Bagaimana dengan sistem pajak yang ada di negara kita? Ketika tidak usah membayar pajak seperti bentuk meningkari kemungkaran. Iya, barakallahu fikum. Memang yang dibaca oleh para ulama seperti itu, karena ketika dia itu menjadi mudhaf ilai bersambung dengan yang lain, ketika itu dia kedudukannya seperti ma'rifat, sehingga dia dihilangkan tanda tanwinnya. Itu yang saya ketahui dari bacaannya para ulama juga seperti itu. Baik. Kemudian kemungkaran yang terjadi, baik itu pajak ataupun yang lainnya, kalau seandainya kita bisa hindari, kita hindari. Tapi kalau seandainya menimbulkan risiko yang besar, maka mau tidak mau antum terpaksa membayarnya. Ada banyak hal-hal yang di situ kita seharusnya tidak membayarnya karena kita tahu itu mungkar. Contohnya misalnya ada orang kecelakaan, naudzubillah min dzalik, ditangkap polisi, dia tidak salah. Kalau dia tidak bayar, motornya diambil. Kalau motornya diambil, ya silakan dia bersabar. Yang utama dia bersabar memang, kata para ulama, yang utama dia bersabar. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, tapi kalau Anda mengambil haknya karena itu adalah hak kita tidak salah, kalaupun kita salah, ya kita kan tetap punya hak untuk mendapatkan kembali hal tersebut. Kita bayar denda yang sesuai, misalnya sesuai aturan. Ternyata kita tidak salah, diminta juga bayaran. Terpaksa kita bayar dan hukumnya dia yang tanggung dosanya polisi tersebut. Tetapi hak kita ambil. Adapun uang yang kita berikan kepadanya terpaksa. Kita nasihati bahwa ini tidak boleh, kalau dia paksa ya sudah, itu adalah dosa yang dia tanggung, karena hak kita tidak mungkin kita tinggalkan diambil oleh orang lain, motor tersebut misalnya. Yang seperti ini kalau antum bisa cegah, ya harusnya antum cegah. Tapi kalau tidak bisa, motor lebih besar, motor antum diambil, sehingga tentu menimbulkan kerugian yang besar, maka dalam kondisi seperti ini kita terpaksa untuk menyerahkannya. Tapi tentu kita bisa mengingkari kemungkaran tersebut dengan nasihat di mimbar atau sampaikan kepada orang bahwa ini tidak diperbolehkan, terangkan kepada orang yang melakukannya agar meninggalkan hal-hal tersebut. Itu yang kita inginkan dari pembahasan masalah ini. Jadi kalau antum bisa mencegah, bisa menghindari dan bisa menasihati, itu yang diharapkan. Tapi kalau terpaksa, maka untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, kita lakukan tentu dengan tetap menasihati orang agar tidak melakukan keburukan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Satu lagi. Nah. Fadhal. Tadi ketika membangun hadis, ada salah satu hadis yang dalamnya ada hal yang dipermasalahkan. Makbul. Dijelaskan bahwa ternyata ada penyumbang lain. Yang saya tanyakan adalah kenapa Imam Muslim mengambil hadis yang ada rawi yang bermasalah, kenapa tidak ambil saja yang lain yang semuanya. Iya, barakallahu fikum. Ketika Imam Muslim dia menyusun hadis, dia ingin mengeluarkan hadis-hadis yang sesuai dengan pembahasan bab tersebut. Ternyata yang dia temukan dalam bab itu cuma hadis yang bermasalah tadi. Itu pun permasalahannya
menurut dia bukanlah masalah yang membawa kepada kelemahan karena ternyata didukung dengan riwayat lain. Kenapa dia tidak bawakan riwayat lain? Kalau dia bawakan riwayat lain, ya jadinya panjanglah kitabnya kalau semua seperti itu. Tidak akan seperti ini. Ini saya sudah berapa jilid, ya? Akan panjang kitabnya. Dia meringkas, dia ambil yang dia anggap terbaik di antara riwayat yang ada. Dengan dia mengisyaratkan, dan bagi orang-orang yang berilmu mengetahui Imam Muslim ini sudah mengisyaratkan tentang adanya riwayat lain seperti yang dinukil tadi ucapannya Shalih ibnu Kaisan, diriwayatkan dari Abu Rafi dari jalur lain. Ini sudah cukup untuk menunjukkan ternyata ada riwayat lain yang mendukungnya. Lagi pula dia membawakannya kan di hadis, bukan hadis yang pertama, sudah kita bahas kemarin. Hadis-hadis yang pertama itu umumnya dia jadikan sebagai hadis sandaran utama, tidak ada permasalahan. Hadis yang berikutnya, hadis-hadis yang terakhir di bab tersebut baru ini yang masuk dalam hadis-hadis pendukung, karena dia ada sedikit permasalahan padanya tapi ternyata didukung dengan riwayat yang lain. Itu adalah cara kita memahami metode Imam Muslim dalam membawakan hadis Rasulullah SAW. Makanya kalau orang tidak belajar manhaj beliau dalam menulis kitab ini, orang langsung akan menilai, padahal Imam Muslim punya metode yang diterangkan oleh para ulama. Kenapa Imam Muslim dia menyusun seperti ini? Hadis yang pertama selalu dibawakan, tidak ada masalah, semua rawi-rawi yang nomor 1 atau nomor 2. Kenapa yang berikutnya ada masalah sedikit? Ternyata Imam Muslim sengaja untuk membawakan riwayat-riwayat ini sebagai pendukung yang ternyata telah dikuatkan dengan riwayat yang lain. Begitu maksud yang beliau inginkan dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.